Salam Dani, sahabat tani, Kabupaten Batubara merupakan salah satu kabupaten dengan sentral ataupun kawasan terbesar di Sumatera Utara terkait dengan pertanian cabai. Nah, di lokasi ini hampir 500 hektar ditanami pertanian cabai. Nah, seperti apa kiprah ataupun proses pembudidayaan pertanian cabai di kawasan ini? Langsung saja kita jumpai penyuluh dan petani cabai yang ada di kawasan Kabupaten Batubara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sarul. Oh, iya Pak. Pak Joni, lagi sibuk apa nih sekarang? Ini Pak lagi Panen sepertinya panen. ya. Kita boleh bincang-bincang ya sedikit ya. Boleh Pak. Pak Sarul selaku penyuluh ya, siap. pertanian yang ada di kawasan ini. Kita lihat sejarahnya baru 10 tahun ini ya. Iya, Pak. Petani cabai yang ada di kawasan ini mulai berkembang ya untuk membudidayakan tanaman cabai di kawasan ini. Ini seperti apa Pak 10 tahun belakangan ini perkembangannya? Jadi sebelumnya dulu kami bertanam padi Pak. Hamparan di sini sekedar profil untuk desa Gamus Laut yang kita ini ada hampir 500 hektar luas lahan bakunya. Nah, dulunya sebelum ada cabai di sini kami bertanam padi. Jadi setelah tahun 2011 waktu itu 2011 atau 2012 adalah beberapa petani yang sudah mulai mengusahakan bertanam cabai di desa kami ini. Dan alhamdulillah waktu itu hasilnya agak lumayan. Jadi kan petani-petani lain yang bertanam padi mengikut jejak mereka untuk ikut juga bertanam cabai. Dan salah satu pendongkrak ekonomi untuk masyarakat tani di desa Gamus Laut ini ya dari cabai Pak. Karena dari putaran pengolahan biaya produksi cabai ini memang cukup besar. Jadi semuanya terlibat. Dari mulai anak-anak sampai dengan orang tua sampai dengan ibu-ibu semua terlibat. Jadi semuanya menikmati gitu. Kalau untuk kekurangan kendala di tempat kami ini ya akses jalan lah Pak. Seperti yang kita lihat kemarin itu kan. Jalan. Satu lagi ya Banjir dan lain sebagainya, belum lagi hama ya kan. Pak Joni kan udah lama Pak berkiprah sebagai petani di sini. Ini kan awalnya memang tanaman padi, kemudian ditanami tanaman palawija, semuanya dapat hidup dan berkembang begitu. Nah, kenapa Bapak memilih pertanian cabai ini sebagai mata pencarian? Ini kan cabai ini kan seperti merawat bayi gitu ya. Seperti itu banyak kesulitannya Pak ya. Ya, seperti kata PPL kita tadi ya. Memang tergolong petani cabai ini tergolong mendongkrak ekonomi di daerah kita ini. Jadi itu makanya kita sedikit sebetulnya bukan beralih dari padi ke cabai, tapi kita ingin Tanaman pendamping itu. iya lebih bervariasi tanaman palawija kita di Kabupaten Batubara ini. Demikian. Pak, dulu ketika memulai membudidayakan cabai ini, persiapan lahannya seperti apa Pak? Membuat bedengan, kemudian ada pengolahan tanah dan penambahan unsur hara dan lain sebagainya. Iya, pertama-tama sekali kita lakukan pengolahan tanah, diibaratkan penggemburan tanah. Setelah itu kita lakukan penyerakan pupuk dasar. Setelah itu kita bersihkan, kita pasang mulsa, baru kita siapkan pola tanam. Begitu. Ini benihnya diperoleh dari mana? Kemarin? Ya, kalau sebagian besar kita di sini ya tetap dibantu dari pemerintah, Dinas Pertanian ya. Jadi kami ucapkan juga terima kasih kepada Dinas Pertanian yang selalu memperhatikan kami di Kabupaten Batubara ini untuk lebih meningkatkan kualitas hasil pertanian kami. Demikian. Tahapannya seperti apa Pak? Ketika membudidayakan tanaman cabai ini, mulai dari penyediaan lahan, kemudian penanaman benih, perawatan hingga penanganan pasca panen. Dari pengolahan lahan dulu paling utama kan, jika lahan sudah standby, kita pun siap untuk melakukan penanaman di lahan. Satu kendala di lapangan juga sangat banyak sekali, terutama dari hama, apalagi zaman saat ini musim sedang nggak cocok ya, musim penghujan, curah hujan terlalu tinggi. Jadi kita harus lebih melakukan perawatan lebih ekstra gitu. Oke, Pak Sarul sebagai pendamping, apa aja Pak bimbingan ataupun arahan yang Bapak berikan kepada para petani? Iya Pak. Kalau saya sebagai pendamping, sebenarnya gimana ya? Kita hanya sebagai pembina. Kalau mereka ini sebetulnya kalau secara teknis untuk budidaya, mereka ini kan sudah memang ahlinya ya. Ahlinya. Nah, kendala apa mungkin yang sama-sama di-sharekan ataupun dibagi kepada pendamping? Ya, kalau kita Pak biasanya untuk secara peningkatan apa aja ekonomi masyarakat. Misalnya
Kalau di kita kan ini posisi lahan cabai kita ini kan di daerah irigasi persawahan. Jadi walaupun mereka bertanam cabai kan di sela-sela gawangan dari antara bedengan ke bedengan itu kan lahannya kosong. Untuk menambah ekonomi mereka ya saya hanya menyarankan untuk bertanam seperti tumpang sari lah. Tumpang sari di apanya kita buat pertanaman padi. Jadi kalaupun seandainya pertanaman cabenya pun kurang memuaskan gitu. Jadi mereka pun tidak terlalu merugi kali terbantu dari tanaman padi tersebut. Jadi saya rasa ini dulu sementara karena ada yang juga rencana saya Pak untuk di bedengan ini kita membuat tumpang sarinya bukan hanya padi dan cabai saja. Rencana mau kita buat dalam satu paket itu hamparan padi, jagung, cabai dan bawang. Itulah rencana kami ke depan bersama Pak Joniper ini. Cuman hanya sebatas kita seperti berbuat demplok dulu. Kalau seandainya itu nanti berhasil, barulah kita kembangkan ke petani yang lainnya. Pak Joni itu bisa dikasih lihat ya ke pemirsa cabai hasil pembudidayaan di kawasan ini Pak ya. Bentuknya sangat cantik sekali. Pak Joni, bagaimana menciptakan mungkin cabai-cabai ini agar kondisinya optimal seperti sekarang? Apa aja hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pembudidayaan cabai ini, Pak? Ya, paling utama sekali sih pengolahan lahan tadi, Pak ya. Jika lahan sudah standby, otomatis pertumbuhan tanaman tadi pun lebih optimal begitu. Kalau dari segi perawatan sih kita harus dari pupuk sih paling utama kan, pupuk dari fungisida atau pestisida. Jadi harus lebih optimal lah dalam perawatannya, begitu. Kalau penyediaan pupuk sendiri, Pak Sarul, Pak. biasa penyediaannya dilakukan dari dinas atau memang bekerja sama stakeholder? Memang dinas ada terkait? juga dibantu dari dinas, ada juga seperti kalau seandainya ada bantuan kan untuk saprodi untuk tanaman hortikultura khususnya cabai merah ini. Tapi ya dari pemerintah pun kita ada juga subsidi yang sesuai dengan penebusan mereka lah selaku petani kan. Cuman ke tanaman horti cabai merah ini mereka lebih selalu menggunakan yang non subsidi. Memang kita agak apa juga Kualitasnya lebih unggul sepertinya ya Pak ya? Ya. Hanya saja yang perlu kita apakan Pak untuk kedepannya petani kita ini gimana menerapkan apa budidaya yang menggunakan prinsip ekonomi. Maksudnya mereka dengan biaya yang nggak terlalu signifikan bisa dapat hasil yang maksimal itu aja. Oke, Bapak selain melakukan pendampingan nih, bagaimana cara ataupun yang dilakukan juga bersama para petani untuk meningkatkan produktivitas ini pertanian? Kan gini, kadang-kadang kami mengadakan juga untuk pertemuan gitu kan. Disitulah kami membahas apa kendala, apa masalah yang sering kita hadapi di lapangan. Jadi disitulah kita mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalaupun kita tidak bisa selesaikan di tempat ya kita kan bisa ada pendampingan dari dinas. Seperti kalau untuk masalahnya itu hama dan penyakit kita ada POPT, pengamat hama. Kalau untuk yang masalah kendala yang lain seperti banjir ya kita berhubungan dengan PU pengairan. Itu Pak. Baik, Pak Joni, apa kendala mulai dari masa penanaman hingga penanganan pasca panen ini? Terutama mungkin terkait dengan masalah hama, Pak. Bagaimana antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hama, penyakit yang menyerang tanaman cabai? Ya, itu tadi ya, kita harus lebih rutin untuk melakukan penyemprotan, penyepraian, apapun. Kita harus rajin mengecek apakah yang dibutuhkan tanaman tersebut, apakah itu dari hama begini, kita harus lebih teliti untuk mencari. Pengamatan. Lebih melakukan pengamatan kepada tanaman kita sendiri. Hama apa yang biasa sering menyerang? Paling utama sih di sini sih biasanya ulat, hama ulat ya, hama ulat. Dia itu trip juga sejenis kutu-kutuan lah. Saya rasa demikian. Oke, Pak Sarul, kita lihat ini kan banyak parit-parit yang di samping bedengan ini, Pak ya. Ini kan banyak juga yang virus atau penyakit juga menjadi selain hama. Hama ya Pak ya, yang bisa mengganggu tanaman cabai. Gimana antisipasi ini Pak? Ini sebetulnya sudah pas Pak. Istilahnya kalau seandainya parit-parit nih yang mengenai. Kalau maksudnya parit yang di bedengan cabai kan Pak. Jadi dia biasanya
virus atau bakteri itu kan dia lebih suka kelembapan. Jadi kalau kami di sini antisipasinya biasanya pengeringan lahan. Itu untuk mencegah bakteri dan virus itu atau untuk yang menyebabkan jadi penyakit itu menyebar ke lahan-lahan yang lain, ke tanaman yang lain. Itu Pak, untuk parit lah ya. Oke. Pak Joni, ada berapa luas lahan Bapak bersama yang ada di kawasan ini Pak? Totalnya Berapa yang Bapak budidayakan. Ada berapa Kalau luas? saya sendiri ya sekitar 30 rantai, berarti 1 hektar lebih ya, sekitar segitulah Pak. Tapi kalau luas dari keseluruhan sih tergolong Luas juga ya, luas dari juga. 500 hektar ya. Jadi katakan 70% sudah budidaya cabai di daerah kami ini. Gitu. Baik, ini masuk masa panen Pak Sarul. Iya, masa panen. Tapi sekarang saya perhatikan kalau di kawasan ini masa tanam sama masa panen itu kan hampir bersamaan. Ini otomatis juga berpengaruh terhadap fluktuasi harga ya. Yang Iya Pak. Gimana antisipasinya Pak? Jadi Ketika masa panen tiba. sebetulnya kita flashback ke belakang, kita kan yang bertanam cabai ini Pak bukan batu bara aja. Jadi petani-petani ini pun ada juga yang mempunyai relasi atau kenalan di luar daerah selain kita batu bara ini, seperti di Aceh, seperti di Karu, seperti daerah Asahan lah. Hanya saja kan kita dalam mengantisipasi untuk masalah harga ini, kita nggak bisa bersama-sama. Mereka misalnya mereka bertanam di bulan 2, kita pun harus agak mundur sedikit atau maju sedikit. Itulah untuk mengatasi harga cabai supaya bisa standar seperti sedia kala itu aja. Lalu Pak Joni, ini kan hampir kawasan ini hampir setiap tahun ya, terutama di musim penghujan banjir dan ini menyebabkan gagal panen. Hal apa yang Bapak lakukan bersama kawan-kawan untuk mengantisipasi gagal panen ini? Apakah panen lebih awal ataupun antisipasi lain yang Bapak lakukan? Terima kasih Pak ya. Itulah salah satu kendala kami di sini Pak ya. Apalagi saat ini curah hujan sangat tinggi, sangat-sangat kami takutkan. Jadi kami mohonkan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan yang ada di provinsi untuk lebih memperhatikan kami, petani-petani yang ada di Kabupaten Batubara ini, supaya kami bisa lebih meningkatkan hasil pertanian kami. Pertanian sebagai sumber penghidupan dan sumber pendapatan kami di sini, bahkan itulah sebagai penopang ekonomi di Indonesia. Kami harap lebih diperhatikan dari kabupaten, pusat, dan juga provinsi. Demikian Pak. Baik, Pak Sarul ini termasuk kawasan yang strategis juga ya untuk ditanami tanaman cabai. Apa yang menjadi keunggulan tanaman cabai yang ada di Kabupaten Batubara dengan di kabupaten lainnya Pak? Oke, Terutama ini mungkin di dataran tinggi. sekedar sekalian promosi ini Pak. Kalau untuk kita cabai dari Batubara ini, ya dari keunggulan dari kami, sebetulnya cabai itu semua serupanya kan, sama lah dibilang, sama-sama cabai merah. Hanya saja keunggulan dari cabai Batubara ini, dia agak lihat dari segi fisik buahnya, udah gitu dia bisa tahan agak lama untuk pengiriman yang agak jauh, jarak yang agak jauh. Misalnya seperti kami kadang-kadang kirim ke Palembang, Jambi, dia sampai dengan tempat lokasi pengiriman, dia masih tetap bertahan, masih lebih segar dibandingkan dengan cabai-cabai dari gunung yang kalau kita masukkan kita bawa ke dataran rendah yang agak panas ini, langsung dia mengkeriput, mengkisut ya. Jadi itulah salah satu keunggulan dari cabai kami Batubara ini. Oke. Baik, selain dipasarkan juga cabai kering ini juga diminati ya Pak ya, Iya. di pasaran dunia. Ada nggak usaha dari pemerintah kita ini terkait dengan bagaimana mempromosikan cabai-cabai dari Kabupaten Batubara hingga ke mancanegara? Bahkan ada wacana dari Bapak Gubernur untuk menjadikan kawasan ini adanya pabrik sambal gitu begitu. Ya, gini Pak, kalau untuk pabrik saus memang ada juga wacana dari Bapak Gubernur. Hanya saja kita kalau mencukupi kuota yang ada di pabrik itu, kalau untuk secara rutin, saya rasa para petani kita belum mampu kan Pak. Ya. Tapi kita pun ada juga, walaupun dari pihak swasta pun ada juga kita mencari relasi juga. Itu saya ada juga kenal dengan
mahasiswa yang mencarikan apa channel untuk pembuangan cabai kita ini, tapi cabai kering dia minta untuk dibuang ke Turki sama ke India. Cuman ya itu masih dalam wacana saja, belum kita apakan. Sanggup nggak kita untuk memenuhi seperti itu? Karena kan itu salah satu cara juga untuk kalau seandainya cabai kita anjlok harganya kan kita buat seperti pengeringan yang ada di kelompok kita itu bisa langsung kita buat kerjasama dengan mereka, itu aja. Baik, dalam waktu dekat Pak, apa yang menjadi mungkin Bapak mewakili pemerintah dalam terkait program pendampingan dan mungkin penyuluhan yang dilakukan di Kabupaten Batubara ini? Karena dulu Simalungun ya, sekarang Batubara menjadi sentra cabai terbesar di Sumatera Utara. Nah, ke depan seperti apa lagi program yang akan realisasikan? Iya. Kalau untuk program ya kami bermohon kepada pihak dinas, baik dinas TPA Kabupaten, provinsi maupun pusat, untuk perhatiannya kepada masyarakat petani cabai yang ada di Gambus Laut inilah khususnya dan umumnya di Batubara ini. Untuk masalah saprodi, Pak. Saprodi ini kan apalagi sekarang saprodi seperti pestisida, pupuk kan harganya tinggi. Mungkin mohonlah perhatiannya dari pemerintah, gimana caranya. Memang ada sih pupuk subsidi kita, cuman itu kan kalau untuk di tanaman horti ini mereka tetap memakai yang non subsidi, mungkin gara-gara kualitas, terjadi kualitas. Dan satu lagi akses jalan. Akses jalan di tempat kami ini memang cukup memprihatinkan. Memang sangat luar biasa akses jalan di tempat kami. Dan bukan di sini saja Pak, karena desa Gambus Laut ini hanya sebagian. Karena dia luasnya hampir 51 hektar kalau secara pendataan. Dan akses jalan kita itu masih banyak yang belum memadai. Satu lagi jaringan irigasi. Jaringan irigasi yang di tempat kita ini dulu ini kan kita dam induk jaringan irigasi dari proyek Babulon yang dikerjakan pada tahun 80-an atau 80 sekian itu Pak. Jadi kan sudah sangat lama sekali. Sudah banyak yang perlu direhab, perlu diperbaiki agar untuk kelancaran usaha tani yang di tempat kita ini. Saya rasa itu ya Pak. Oke. Baik, Bapak, tanaman cabai ini kan Pak Joni merupakan tanaman pendamping gitu. Ada nggak ke depan untuk tanaman pendamping lainnya ditambahkan? Tadi ada seperti tanaman bawang, tanaman palawija dan lainnya juga dikatakan Pak Sarul ya yang akan dibudidayakan. Ya, itu juga sudah itu lebih pertama kali kami sampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada PPL kami ya Pak Sarul ya, yang selalu memperhatikan kami dari awal hingga akhir untuk lebih mengembangkan pertanian di Kabupaten Batubara ini, terutama di Desa Gambus Laut ini. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Pak Sarul yang selalu ingin membantu kami para petani untuk lebih mengembangkan. Bahkan ingin membuat di satu lahan lebih dari satu varietas gitu Pak. Sebenarnya apa alat pendukung pertanian yang benar-benar dibutuhkan Pak? Kalau di sini Pak ya, seperti alat mencaca gulutan, sudah banyak sih Pak ya. Tapi paling utama karena di sini daerah persabayan, kami butuh itu, rasa cukup lah Pak. Pak, mungkin selain cabai di sini juga ditanami tanaman padi ya Pak ya. Untuk perhatian bagi tanaman padi kita seperti apa Pak? Sama Pak. Kita tidak ada membedakan mesti dia tanaman hortikultura atau tanaman pangan. Karena semua yang masuk wilayah ini tidak akan luput dari perhatian dinas. Apalagi saya selaku petugas di DKPP ini. Karena tanaman padi ini sentra terbesar juga ya, tanaman di Sumatera Utara ya Pak. Iya, termasuk pendukung pangan lah apa ya dibilang ya, pendukung untuk ketahanan pangan kita di Kabupaten Batubara ini. Baik, untuk tanaman pangan dan tanaman hortikultura saat ini perkembangannya di Kabupaten Batubara seperti apa Pak? Dan inovasi yang diberikan dalam waktu dekat? Kalau untuk perkembangan di kita di Kabupaten Batubara ini
saya rasa hampir serupa semua ya, hampir sama lah, nggak ada bedanya. Cuman kalau masalah inovasi itu ya kita nggak bisa sekaligus harus kita terapkan inovasi teknologi itu langsung ke petani langsung. Kita harus membuatkan contoh lah, sampel gitu. Karena masyarakat petani ini kan yang salah satu yang paling sulit untuk kita laksanakan selaku petugas, merubah perilaku dan sikap petani. Itulah yang sangat berat, butuh waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun untuk perubahan sikap perilaku dan petani. Misalnya seperti penanaman, kalau untuk padi sawah, penanaman jajar logowo. Itu nggak bisa spontan langsung kita terapkan seperti itu pada mereka. Kita buat sampel dulu untuk di padi sawah kan. Kita buat sampel dulu, kalau mereka melihat hasilnya agak maksimal, barulah mereka dengan sendirinya mengikuti apa yang kita inovasikan ke mereka itu. Kita ajarkan dengan karena memang harus ada bukti dulu ya. Iya, ada realisasi ya Pak ya. Baik, sekarang terkait akses jalan ya Pak ya, Pak Joni ya. Akses jalan hampir mungkin di kawasan semua sentra pertanian di Kabupaten Batubara ini agak susah ya Pak ya. Oke, untuk pemasarannya sendiri Pak, kemana aja Pak pertanian kita nih di pasar? Kalau di daerah kita ini Pak ya, karena ada 2 varietas, cabai dan padi. Kalau dari cabai, kita sampai keluar provinsi Pak. Paling jauh itu bisa sampai ke Palembang. Dan hampir seluruh Sumatera. Bahkan ke Lampung juga bisa nyampe pemasaran kita Pak. Kalau dari padi, ya kita biasalah menjual ke tengkulak di sini. Dan para tengkulak yang mendistribusikan ke kilang padi di sini Pak. Pak, kalau terkait dengan hama penyakit, otomatis sudah bisa dikendalikan ya Pak ya. Tapi kalau banjir, itu masih belum ya Pak ya. Itu masih kendala utama ya, dalam proses pertanian yang ada di kawasan ini. Ya, itu tadi lah Pak, ya memang paling utama, yang paling kami takutkan di daerah kami Pak, memang banjir Pak. Jadi kami itulah sebabnya kami mohonkan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk lebih memperhatikan dari segi irigasi, dari pembuangan supaya minimal 2 tahun sekali dilakukan pengerukan Pak di daerah kami ini Pak. Memang sangat-sangat rawan banjir Pak, begitu. Jadi kalau sudah banjir itu apa yang dilakukan Pak untuk menghindari kerugian? Memang sangat nggak bisa dielak Pak ya, apalagi di curah hujan yang sangat tinggi seperti ini. Kalau udah banjir memang kami sangat mengalami kerugian yang sangat besar Pak. Tidak bisa dielak sama sekali Pak. Apapun yang akan terjadi kami terima. Begitulah kira-kira Pak. Sekarang Pak, harga pasar cabai di pasaran seperti apa? Untuk musim ini tergolong tidak normal Pak ya. Pak, dia di kisaran 10.000 ke atas lah. Belum mencapai 20.000 ke atas. Baik, untuk budidaya cabai sendiri, ada berapa varietas yang Bapak budidayakan? Kalau di sini bermacam-macam Pak ya, varietasnya ada varietas lokal, ada juga varietas label, ada juga gitu Pak. Semua kami budidayakan di sini, kami mencoba selalu mana varietas yang lebih unggul. Gitu Baik, Pak. tadi terkait harapan Bapak dan ke depan inovasi yang akan Bapak buat seperti apa terkait pertanian yang ada di kawasan atau yang Bapak kelola saat ini? Itu tadi ya, kami akan selalu melakukan koordinasi kepada Dinas Pertanian, terutama kepada PPL kami, Pak Sarul. Apa inovasi yang akan kita lakukan, yang akan kita terapkan kepada petani-petani, teman-teman petani di sini gitu Pak. Harapan terbesar dari Pak Sarul ataupun para penyuluh yang ada di sini mungkin terkait kepada pemerintah ataupun kepada juga petani yang ada di sini sehingga bisa swasembada, tidak hanya pangan tapi juga hortikultura ya Pak. Kalau kita cerita ke petani, mungkin mereka secara apa sudah swasembada kalau untuk tanaman horti dan padi sawah. Dari yang harapan kami ya ke depannya ada perhatian pemerintah untuk mengenai konstruksi akses jalan itu dan saluran irigasi. 2 itu saja yang penting Pak. Kalau secara teknis mereka ini, kalau untuk secara teknis budidaya, itu seiring waktu sambil berjalan kami bisa mengatasi bersama-sama. Ya kan Pak Ucok? Ya. Terima kasih Pak Sarul, Pak Joni, sukses selalu buat penyuluhannya, buat pertanian sini. Di Kabupaten Batubara, pemirsa, kita banyak belajar ya
bagaimana kawasan ini menjadi sentra tidak hanya pertanian pangan tapi juga hortikulturanya, karena pemerintah, penyuluh dan para petani juga saling bersinergi ya Pak ya, untuk memajukan pertanian di Kabupaten Batubara. Terima kasih Pak Sarul, terima kasih Pak Joni atas waktunya pada bincang-bincang kali ini. Di segmen kali ini pemirsa kita banyak belajar dari Pak Sarul, dari Pak Joni selaku penyuluh dan petani yang ada di Kabupaten Batubara, bagaimana pemerintah, penyuluh dan para petani juga bersinergi dalam memajukan tanaman pertanian ya. Tidak hanya swasembada tanaman pangan, juga swasembada tanaman hortikultura. Baik, setelah jeda berikut kita akan bincang-bincang ya dengan dinas terkait bagaimana pengelolaan ataupun pendampingan dan perhatian yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap pertanian yang ada di Kabupaten Batubara. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Ya pemirsa Ayu Bertani, seperti janji saya sebelumnya, saya sudah menghadirkan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, ada Bapak Barudi Siregar. Ya, apa kabar Bapak? Baik. Salam sehat, tangguh ya Pak ya? Tangguh. Dan yang di ujung sana ada Kepala Bapak Dinas TPH Kabupaten Batubara, Bapak Azwar. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, ini momentum yang luar biasa sekali ya, Bapak-Bapak ya, kita melewati masa panen raya cabai di Kabupaten Batubara. Pak Kadis Provinsi, seperti apa tanggapannya Pak panen hari ini? Panen ini hari sangat luar biasa, sangat baik, apalagi dalam rangka ini kebutuhan untuk hari besar yaitu Natal dan Tahun Baru. Kita pada saat ini panen kita untuk bulan Oktober ini dari data yang kita buat itu 171.000 ton. Kemudian kebutuhan ada 103.000 ton. Nah, kita sudah surplus 67.000 ton cabai. Jadi kesiapan cabai kita untuk beberapa bulan ini tersedia. Jadi masyarakat tidak, adapun harga yang saat ini berkisar, kalau di kelompok tadi kita dengar tadi berkisar antara 18 sampai 20.000 per kilonya. Ini sangat, itu udah menguntungkan oleh petani juga udah untung. Nah, kita harapkan nanti paling di pasaran itu berharga 25 atau sampai 27.000. Dengan kondisi ini tidak bisa kita amanlah dalam kondisi produksi kita cabai ke depannya. Pak Aswar, kita apresiasi untuk pertanian pangan hortikultura sudah swasembada ya di Kabupaten Batubara ini Pak. Betul. Pak, untuk capaian target tahun ini seperti apa dari Kabupaten Batubara? Terima kasih. Barangkali sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis dari provinsi tadi, langkah pertama khusus untuk komoditi cabai merah, ini kita mengantisipasi kelangkaan dalam menghadapi hari besar, Natal dan Tahun Baru. Dan Alhamdulillah dengan kondisi panen yang ada saat sekarang ini di lapangan, apakah itu di Desa Gambus Laut, Lubuk Cuik dan Perupuk, ini sasaran daripada menghadapi hari besar ini, tentunya masyarakat nggak akan resah. Walaupun daerah lain barangkali belum ada pemasukan yang ada di Batubara, khususnya Sumatera Utara. Kami yakin dengan gebrakan daripada panen pada hari ini, semua situasi di lapangan yang berkaitan dengan komoditas cabai merah menghadapi hari besar ini aman dan terkendali. Baik, Pak Kadis Provinsi, terkait dengan capaian kinerja, program-program yang sudah dicanangkan di tahun lalu untuk direalisasikan tahun ini, bagaimana Pak capaiannya? Kita capaian pada tahun ini, kita untuk beras kita sudah surplus, yaitu mencapai 34.000 ton. Kemudian jagung kita surplus mencapai 164.000 ton. Dan cabai yang tadi saya bilang kita sudah surplus 67.000 ton. Untuk bawang merah ini perlu pemacuan.
Karena kita kalau panen basah kita sudah surplus, namun karena kita mengkonfirmasinya ke kering, kita mesti kekurangan kira-kira 30% lagi. Ini kita pacu untuk akhir nanti di bulan-bulan 3, mudah-mudahan untuk cakupan bawang merah kita akan surplus. Namun untuk bawang putih ini perlu memang pemacuan, dan kita memang lumbungnya itu di daerah-daerah dataran tinggi, yaitu di food estate. Ini yang kita harapkan ke depan nanti kita akan mencapai swasembada juga bawang putih di 2 tahun lagi. Saya rasa kemungkinan itu karena perlu penyesuaian, karena bawang putih ini perlu penyinaran yang sangat cukup. Kita di Sumatera Utara ini hanya 12 jam, sedangkan perlunya sinar matahari untuk pertanaman bawang putih itu lebih baiknya sampai 18 jam. Inilah yang perlu nanti teknologi-teknologi untuk pemajuan. Tapi bukan kita tidak bisa menanam bawang putih, cuman kondisinya tidak bisa diharapkan seperti bawang putih yang dari luar, yaitu besar-besar dan kualitasnya lebih baik. Kita di sini sudah ada juga panen bawang putih, cuman harumnya luar biasa memang. Ini kan kondisi harum kita terbaik mungkin untuk apa, cuman untuk pemacuan besar ini nanti perlu beberapa teknologi-teknologi yang kita harapkan ke depannya. Baik. Pak Kadis, banyak dana-dananya terpotong refocusing ya Pak, terutama untuk pertanian kita, untuk pengadaan alat, penyediaan penyuluh dan lain sebagainya. Pak, bagaimana program-program yang sudah akan direalisasikan selama pandemi ini, Pak? Nah, kita makanya saat ini kita memacu, kita mohon juga selain APBD kita, APBN kita pun ini menurun. Makanya kita sering ke kelompok-kelompok tani membina dengan pemakaian budidaya sehat, kemudian menggunakan organik, pupuk organik. Kemudian untuk sarana ini, memang sarana kita mesti berkurang, tapi yang ada inilah kita pacu dulu, dan ada pun penambahannya nanti tidak signifikan seperti yang lalu. Ini yang mana yang sangat perlu itu yang kita butuhkan dulu. Kalau memang sudah ada yang dapat, ini perlu juga nanti pemeliharaan tentang alat-alat yang sudah diberikan agar tidak mangkrak. Ini perlu juga dipacu. Saya rasa nanti koordinasi juga dengan kabupaten kota yang telah mendapat sarana prasarana untuk kita membina, karena kita ada UPT kita juga, UPT mekanisasi. Nanti kan kita turunkan untuk merekayasa alat yang ada di lapangan agar disesuaikan dengan lapangannya, wilayah kerjanya. Demikian saya rasa. Baik, Pak Azwar, Bapak bersama dinas terkait ya, dan stakeholder tentunya terkait inovasi ataupun pemberi bantuan bagi pertanian di Kabupaten Batubara. Seperti apa kerjasamanya ya Pak, yang sudah realisasi? Terima kasih. Barangkali cukup banyak bantuan melalui provinsi yang berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian di Batubara. Nah, sebagaimana sama-sama kita ketahui, beberapa hari yang lalu provinsi juga memberikan bantuan. Salah satu Alsintan, traktor besar roda 4, khusus untuk Desa Lubuk Cui. Di mana sasaran ini, sebagaimana pada pertemuan tadi saya sampaikan, bahwasanya kondisi daripada lahan, khususnya bedengan petanaman cabai ini rata-rata sudah di atas 12 tahun. Nah, ini perlu pengolahan tanah yang lebih sempurna lagi dalam rangka di samping mengendalikan hama dan penyakit yang ada, juga untuk menciptakan struktur tanah bedengan yang gembur dalam menopang peningkatan produksi cabai untuk tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Baik. Pak Kadis baru di Siregar, mungkin kita sempat ngobrol-ngobrol dengan petani, banyak kendala ya Pak yang dihadapi di Kabupaten Batubara ini, seperti mungkin banjir tahunan yang melanda sehingga menyebabkan gagal panen, perserangan hama dan lain sebagainya Pak. Bagaimana mungkin inovasi pertanian nanti ataupun kerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam pemenahan pertanian yang ada di Kabupaten Batubara ini? Terima kasih. Kita nanti bekerjasama selain dengan kabupaten, kita akan berkoordinasi juga dengan UPD kita yang ada provinsi ini, udah kita gerakkan. Nanti yang mengurusi landing atau irigasi yang mana sekarang sudah mulai ada sedimen. Ini nanti akan kita koordinasikan untuk pengerukan. Jadi sebelum lagi nanti banjir, kita sudah mewaspadainya dari awal. Kemudian juga berkoordinasi dengan
SDM itu yaitu tentang landing kita yang rusak. Kita melihat juga karena dana kita saat ini menurun karena COVID ini, namun tidak ada alasannya, paling tidak nanti melalui manual kita melaksanakan untuk jalan-jalan biar supaya jangan terjadinya banjir. Kemudian untuk hama penyakit, kita mempunyai UPT perlindungan, ini akan kita gerakan. Sebetulnya mereka ini sudah berada di masing-masing kecamatan. Namun memang tadi kendalanya itu adalah pengurangan petugas kita yang sudah memasuki pensiun. Yang tadinya satu kecamatan satu PHP, sekarang ini sudah hampir 60% PHP kita, tinggal 60% lagi PHP kita yang ada, 40% sudah pensiun. Ini yang perlu kita tambah nanti dengan tenaga-tenaga, yaitu yang mana dibilang Pak Gubernur akan menambah dari tenaga-tenaga tamatan universitas yang IP-nya hukum laut. Ini nanti akan direkrut oleh provinsi untuk kedepannya mendampingi petani-petani kita yang di lapangan. Baik, Pak Azwar, saya dengar baru-baru ini ada teknologi nuklir yang akan diterapkan di sistem pertanian kita ini, Pak. Realisasinya sejauh mana, Pak, sampai saat ini? Alhamdulillah dalam beberapa waktu yang lalu ini sudah berjalan, khususnya di Desa Lubuk Tui dengan sistem ozon. Nah, ini kita bekerja sama dengan rekan-rekan fakultas untuk melaksanakan sistem ozon ini dan sudah berjalan. Dan di samping itu juga bukan teknologinya saja yang dilaksanakan, tapi adanya membentuk suatu lembaga yang berkaitan dengan penanganan harga melalui koperasi. Ini sudah dibentuk di kelompok di Desa Lubuk Cuy. Barangkali ini sangat cukup mendukung ini untuk ke depan begitu. Memang sistem ozon ini cost terlampau tinggi. Ya, costnya terlampau tinggi. Namun walaupun begitu, Pemkab Batubara tidak surut. Biar bagaimanapun teknologi seperti ini ke depan harus kita kembangkan. Mengingat kalau sudah terjadi panen raya yang ratusan hektar, ini terjadi spekulasi harga yang kurang menguntungkan bagi petani. Ya, satu-satunya cara adalah sistem pengawetan melalui ozon ini. Kita harapkan segera direalisasikan. Iya, Pak. betul. Kadis, provinsi seperti apa tanggapannya, Pak, nanti? Mungkin terkait juga bisa dikaitkan dengan pembinaan, monitoring, serta penyediaan semua sarana pendukung pertanian di kabupaten. Kita akan kerjasama dengan kabupaten seperti tadi sistem ozon, dan kita juga membantu nanti yaitu untuk penyimpanan seperti cold storage itu sudah mulai kita bantu pada tahun ini, ada beberapa unit. Kemudian nanti memang ada juga yang sebetulnya yang lebih luas yaitu cas. Namun ini perlu kendalanya karena nanti operasionalnya takut kita nanti dibebani, makanya perlu kita pelajari lebih baik bagaimana penanganan untuk petani-petani kita yang produksinya melimpah. Ini perlu karena biasanya kalau sudah panen besar harganya jatuh. Ini petani juga yang merasakan, jangan sampai petani ke depannya merugi. Ini yang perlu pemikiran-pemikiran kita antara kabupaten dan provinsi dalam menampung hasil-hasil produksi petani ini. Dahulu sudah ada sistem KUD, itu tadi kita bicarakan, ada gudang-gudang KUD yang dahulunya itu untuk menampung hasil produksi dan minimalkan harga. Jadi begitu produksi tinggi, pemerintah turun dengan koperasi unit desa. Nah, ini yang perlu kita bentuk dan perlu kita gaji ke depannya. Nah, ini sangat dipentingkan juga untuk ke depannya. Saya rasa itu. Pak Azwar, apa sebenarnya yang menjadi kendala ataupun menjadi perhatian dari Kabupaten Batubara ini terkait pertanian Anda di sini dan mungkin yang menjadi permasalahan yang dihadapi para kaum tani di sini? Cukup banyak sebenarnya masalah dalam membangun pertanian di Batubara ya. Salah satu belakangan ini masalah yang cukup berat kami rasakan masalah banjir. Hampir 400 hektar dampak daripada banjir ini mempengaruhi daripada pertanaman yang ada. Apakah itu cabai maupun komoditi padi sawah. Nah, perlu diingat banjir ini merupakan musibah ya, karena bencana alam. Nah, air ini datangnya adalah dari
luar daerah batubara. Apakah itu dari Kabupaten Simalungun maupun Asahan. Mereka kirim. Nah, di saat lintas di Kabupaten Batubara, keadaan beberapa hari yang lalu ini terjadi signifikan pasang yang cukup besar. Yang naik ke darat, ada kiriman dari atas, maka terjadilah musibah banjir di daerah Batubara yang di tengah-tengah antara atas kiriman dan air pasang yang cukup besar naik. Namun walaupun begitu, Pak Bupati, Pak Jahir cukup sigap mengambil inisiatif melalui PU yang ada dan bekerja sama dengan stakeholder yang ada, dan tidak terlepas juga dengan gerakan gotong royong masyarakat yang ada, menurunkan alat berat untuk mengangkat sedimen yang sudah cukup tinggi di saluran das yang ada yang melintas di Batubara ini. Baik, tentunya bisa ditanggapi Pak Kadis Provinsi terkait mungkin bersama UPD-UPD yang ada memperbaiki irigasi dan lain sebagainya nanti ya. Ya, kita semalam kerjasama kita dengan banjir, mungkin Pak Kadis juga. Kita juga waktu itu saya langsung menginformasikan ke BWS kita, menurunkan kepala UPT-nya yang bagian wilayah kerja di daerah Gambus Laut ini, yaitu di Batubara dengan Asahan, turun dengan membuang tadi sedimen-sedimen yang menampung. Alhamdulillah, tapi belum keseluruhannya. Ini perlu kelanjutan yang terus, yang untuk diantisipasi ke depannya. Ya, kita akan bekerjasama dengan BMG. Dengan situasi ini kita akan melihat ramalan-ramalan mereka untuk kedepannya, dan melihat juga perlu turun melihat kondisi sedimen-sedimen di saluran-saluran ini untuk perbaikan baik kabupaten maupun provinsi. Saya rasa itu. Baik, Bapak, untuk kabupaten kota ini sudah menjadi percontohan juga ya, menjadi satu areal yang cukup membanggakan ya Pak untuk pertanian di Kabupaten Batubara. Untuk target-target lainnya Pak di kabupaten kota seperti apa Pak harapannya? Ya, kita akan membuat bekerjasama dengan kabupaten lain. Contohnya di sini ini ada luas hamparan, tidak ada luar hamparan cabai yang sampai mencapai 500 ke 600 hektar. Walaupun ada misalnya di Karu, walaupun luas tanamnya sampai 3.000, tapi dia spot-spot. Tapi kalau ini satu hamparan 500 hektar, ini perlu salah satu ajang untuk persediaan kita, cabai kita yang hamparannya sekali tanam. Nanti pengaturan jadwal tanamnya, hama penyakitnya itu nanti kita koordinasikan. Sebetulnya sudah kerjasama yang lama dengan yang terdahulu. Nah, untuk kabupaten-kabupaten kita sudah membuat contoh sekarang, dan di Langkat kita ada membuat persawahan dengan membantu benih, dengan membuat daerah itu adalah wisata. Nah, sebetulnya di sini pun sudah bisa kita buat nanti dengan bekerjasama dengan Pak Kadis untuk wisata cabai dengan sekeliling. Nah, ini yang perlu nanti bekerja sama dengan desa, karena kita tahu dana desa ada walaupun segelintirnya, tapi sebetulnya diutamakan dulu yang mana, karena di sini kan daerah yang luar biasa ini. Kalau bisa jalan usaha taninya ini bisa dibantu oleh dana desa, beberapa desa, karena di sini kan ada desa Gambus Laut, kemudian desa di Lubuk Cui, kemudian desa dari Pupuk. Ini masing-masing kepala desanya untuk membangun jalan usaha taninya. Nah, ini ke dalam nanti bisa juga untuk wisata, orang berkunjung dibuat di sini, di mana dia untuk kulinernya, di mana dia manen cabenya, membayar hasil yang ada. Ini kan untuk masukan desa, bumdes desa juga. Nah, ini yang perlu nanti kita koordinasikan dengan kabupaten untuk membangun desa-desa wisata, sekalian mengapa memanen untuk dibeli langsung oleh petani kita, dan bisa juga tadi itu penampung hasil pertanian kita bisa melakukan bekerjasama dengan kelompok-kelompok yang ada, biar supaya harga kita tetap stabil. Baik, sinergitas ini dibangun dengan pemerintah kabupaten dalam merealisasikan yang seperti dikatakan Bapak Kadis Provinsi seperti apa untuk membangun daerah wisata, misalnya kayak di Kabupaten Langkat ada sawah lukis dan lain sebagainya. Memang program ini cukup bagus ya. Kita juga Pemkab Batubara melalui Dinas DPHKP arah ke sana sudah ada kita coba yang berkaitan dengan hortikultura. Seperti ada agrowisata panen buah melon.
di Desa Empat Negeri, Kecamatan 50. Ini sudah berjalan. Dan alhamdulillah kalau sudah hari Sabtu dan Minggu ini cukup ramai pengunjung. Ya, cukup ramai. Dan si petani yang membudidayakan melon ini cukup mendapat nilai tambah yang positif. Artinya apa? Ada perbedaan harga. Kalau dia jual langsung kepada pedagang, ini harganya 6 ke 7.000. Tapi di lokasi yang agrowisata ini, si pengunjung petik langsung bisa mencapai 10.000. Nah, ini ada selisih penambahan harga. Saya rasa program ini cukup bagus untuk diterapkan ke depan. Baik, ini terkait dengan masa panen, masa tanam, masa panen yang bersamaan Pak, sehingga mempengaruhi harga cabai yang di pasaran Pak. Kedepannya ada nggak Pak perubahan ataupun inovasi yang dibuat mungkin agar tetap harga cabai ini yang ada di Kabupaten Batubara ini tetap stabil sehingga tidak merugikan kaum tani sih? Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Kadis dari provinsi tadi, ke depan salah satunya itu seperti pembangunan cold storage. Nah, ini permasalahan. Kadangkala ke depan ini kehadiran pemerintah maupun lembaga di saat-saat harga cabai ini betul-betul anjlok, ini sangat diharapkan oleh petani. Gitu. Artinya apa? Supaya ada balance kerjasama masyarakat dengan petani. Masyarakat selaku pengolah dan kita pemerintah sebagai perencanaan dan sebagai pengembangan budidaya tanaman cabai ini harus bisa bersinergi. Bagaimana pemerintah tidak merasa tertekan dengan terjadinya harga cabai yang cukup tinggi yang mengakibatkan inflasi. Dan apabila harga jatuh, petani juga bisa terbantu. Jadi disitulah nanti kehadiran pemerintah maupun lembaga, apakah BUMD dan sebagainya. Termasuk juga koperasi Iya, pertanian betul. ya Pak? Iya, termasuk koperasi. Bapak kerjasama dengan koperasi pertanian ataupun ada lembaga-lembaga lain Pak di Kabupaten Batubara ini seperti apa Pak terkait inovasi pertanian dan pengembangan pertanian di kawasan ini? Itu jelas dengan OPD lain, salah satunya Koperindak. Ya. Pihak Koperindak sekarang ini juga telah langsung membina para petani yang berkaitan pembuatan saus, bubuk cabai ya. Nah, ini langsung Koperindak yang membina. Baik, ke depan seperti apa lagi Pak Baharudin Siregar terkait dengan program dari Dinas Hortikultura THP sendiri ya Pak ya dalam pertanian kita di Sumatera Utara ini? Ya, kita tadi ada 6 prioritas kerja kita yang akan kita buat swasembada. Itu tadi saya bilangkan, kalau kita beras sudah surplus, kemudian jagung sudah surplus, kemudian cabai kita sudah surplus. Yang kita akan memacu yaitu kentang pun kita sudah surplus. Kemudian yang kita pacu adalah bawang putih, kedelai. Ini perlu pemacuan yang perlu, karena kedelai kita dari semalam ada hasil dari BBI Tanjung Selamat, kita sudah bisa menghasilkan 2 ton, sampai 2 ton setengah atau 2 ton. Nah, ini juga nanti kendalanya untuk hasilnya dari produksi ini akan kita bagi-bagikan ke masyarakat untuk menambah surplus kedelai kita. Ini pemacuan atau bantuan-bantuan ke petani-petani ini perlu kita seleksi juga. Yang tadinya jangan sistem coba-coba. Makanya kita mau petani-petani milenial yang tangguh, yang bekerja keras. Karena bantuan ini tidak berulang. Tidak setiap tahun kelompok itu kita bantu terus. Dia akan berpindah kelompok lagi yang mana yang perlu kita bantu. Ini yang perlu kita sadarkan. Kemudian kita latih. Nanti PPL kita mengadakan pertemuan-pertemuan di lapangan. Kemudian tadi pengaturan tanam, pola tanam. Ini perlu agar supaya mengurangi harus menyesuaikan hasil produksi kita. Kalau sudah berlimpah hasil produksi kita, misalnya Batubara menanam cabai, di Asahan menanam cabai, semua rata-rata menanam cabai. Nanti perlimpahan ini yang perlu. Kalaupun ini terjadi,
perlulah penyanggah seperti tadi akan kita bekerja samakan dengan stakeholder untuk menerima hasil ini untuk dibuat saus. Paling tidak bekerja sama dengan Indofood. Ini perlu kita langkah-langkah yang perlu kita prioritaskan ke depan agar tadi itu petani harus menyesuaikan juga kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh stakeholder. Nah, ini yang kadang-kadang biasanya sudah MOU, beberapa tahun ke depan nanti tidak menyambung lagi karena ada yang tadinya di syarat-syarat dilanggar oleh petani kita. Ini yang perlu kita, tadi saya menekankan komitmen. Komitmen itulah yang perlu, karena kalau namanya di stakeholder ini kan dia perlu untung juga. Nah, dia dengan kerjasama ini menguntungkan, kalau tidak menghasilkan mereka tidak akan memutus siklus itu. Inilah ke depan semua kabupaten dengan dana yang ada, kita prioritaskan tadi hasil produksi yang kita sebutkan tadi. Ini yang kedepannya, walaupun dana sudah ada agak menurun pada saat ini, tapi kita tidak kendur. Kita terus meningkatkan, mohon bantuan-bantuan dari APBN kita, dari Kementan untuk membantu daerah kita ini. Itu salah satu tantangan yang dihadapi ya Pak Iya. dalam mewujudkan program-program tersebut. Terkait dengan MOU Pak, dengan stakeholder, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten kota, terutama dalam memajukan pertanian kita yang di kabupaten kota, seperti apa dari dinas kita Pak untuk? Ya kita nanti berkoordinasi juga, maksudnya jangan kita yang mau, kabupaten tidak mau, kan gitu. Makanya harus balance dia. Yes. Nanti sebetulnya sudah ada yang kita lakukan itu. Dengan misalnya di Karu, kita sudah membawa seperti ya stakeholder kita bekerja sama dengan petani-petani Karu untuk tanaman kubis, sayur-sayuran, cabai, bawang. Ini sudah ada juga yang sudah ekspor. Nah, untuk daerah-daerah lain ini kemauan, maksudnya bukan kita dari provinsi saja, maunya didukung oleh bupati kita di daerah ini, biar supaya karena punya wilayah ini kan adalah bupati dengan kepala dinas tempat. Nah inilah terobosan-terobosan inilah yang kita minta, kita harapkan. Tapi itu tadi sebelum itu kita harus memperbaiki dulu tata cara budidaya tanaman kita. Karena ada syarat-syarat yang ditentukan oleh stakeholder itu. Itu dia yang perlu, saya rasa saya tekankan. Pak Azwar, terakhir Pak, apa tantangan ke depan untuk pertanian, pengembangan pertanian, inovasi pertanian lagi di Kabupaten Batubara ini bersama pemerintah kabupaten? Kalau berkaitan dengan tantangan sebenarnya cukup banyak. Cukup banyak. Apalagi dalam rangka untuk pembangunan sektor pertanian. Ya, tantangan itu bukan hanya masalah hama, Iklim, ya, tapi masalah iklim juga, masalah harga, dan yang paling mendasar kali adalah yang berkaitan dengan ketersediaan daripada sarana produksi itu sendiri. Jadi ini barangkali tantangan ke depan yang betul-betul harus ya kita programkan dan kita sesuaikan dengan iklim dan kondisi yang ada dalam melaksanakan suatu komoditi itu. Harapannya juga kepada Komtadi, kepada penyuluh dan semua sinergitas yang harus dibangun ya Pak ya, Iya. dalam memajukan Kabupaten Batubara ini dari sektor pertanian itu seperti apa Pak harapannya? Nah, kita juga jangan terfokus kepada pemerintah saja. Masyarakat, kelompok tani, ayo sama-sama kita bangun pertanian di Batubara ini. Karena saya sering tekankan, usaha tani yang bapak-bapak kelola itu merupakan suatu perusahaan. Jadi jangan hanya sekedar mengelola, namun harus betul-betul mempunyai neraca, perhitungan, rugikah atau untung. Jadi harus bisa menyusun program kerja dalam mengelola usaha tani. Dan yang kalah penting, yang harus betul-betul dijadikan sebagai mendasar kerjasama di dalam kelompok itu sendiri. Itu kunci utama keberhasilan usaha tani. Baik, terima kasih Pak Azwar. Terakhir, Pak Barudin Srega, seperti apa harapan dan mungkin himbauan yang akan Bapak sampaikan di akhir tahun ini kepada masyarakat kita? ya kita minta masyarakat pun seperti yang disebutkan Pak, ini kemauan masyarakat ini yang harus, jangan hanya kadang-kadang begitu trennya anget-anget ayam. Begitu udah ada bantuan, ada apa,
seharusnya jangan mengharapkan bantuan saja. Nah, kita membantu, memang nanti kita seleksi petani-petani yang betul-betul bertani, kemudian dia yang saya rasa mereka itu kokoh lah dalam pertaniannya. Jadi jangan hanya nanti begitu harga turun terus mengeluh. Nah, ini kita minta juga dari petani-petani kita apa yang perlu. Nanti kita bangun bersama-sama hasil produksi itu apa yang mau dibuat. Nah, kita sudah juga banyak bantuan membuat cabai kering yang dikeringkan, kemudian membuat cabai yang dibuat tepung. Nah, ini begitu kita lihat setahun 2 tahun ini mangkrak. Nah, istilahnya mulai itu tadi tidak lagi melakukan itu. Nah, kelompok ini harusnya berpadu itu tadi, betul-betul ini sama-sama apalah, betul-betul memang jangan hanya panas-panas teh ayam gitu apa. Nah, ini yang sinkronis ini yang kadang-kadang terputus. Ada bantuan baru, begitu nggak ada bantuan mereka terus berhenti. Sebetulnya udah banyak yang dilakukan pemerintah. Nah, inilah yang perlu kita membuat mana-mana petani-petani kita yang ya betul-betul lah istilahnya yang tadi saya bilang memang betul-betul pejuang, petani pejuang. Jangan hanya kenapa terus cengeng. Nah, ini begitu nanti kendala harga kita inovasi. Saya bilang begitu ada produksi. Sekarang ada zaman Facebook apa. Nah, ini juga bukan membuka lapak-lapak, berkoordinasi dengan kelompok-kelompok, membuat hasilnya. Kemudian cabai ini, apa aja cabai ini yang dibuat? Bisa buat tepung, bisa cabai kering. Jangan hanya begitu panen jual. Bisa juga dimodifikasi apa yang dari hulu ke hilir, Pak ya. Itu yang kita harapkan, petani-petani ini yang kita harapkan. Nah, udah tuh merawat apa ini kita kan tadi mulai pelan-pelan yang membantu lah, maksudnya membantu sarana prasarana ada, tapi sarana yang ada ini perlu juga dirawat. Jangan hanya dibiarkan mangkrak. Nanti antara petani pun saya tengok ya banyaklah petani yang perlu kita bina dan bimbing. Saya rasa itu nanti dengan kepala desa yang ada, dengan camat yang ada, dan itu bukan hanya karena kami dengan dengan Dinas Pertanian itu urusannya, tidak, karena ini kemasyarakatan. Nah, satu kemasyarakatan yang ada bila camat dan kepala desanya berperan, saya rasa nanti PPL kita juga akan membantu itu. Jadi kita memang ya bukan kita mau apa, kita tetap akan dominan terus turun, membina yang di lapangan ada, memberi bantuan. Tapi tadi itu contohnya bantuan yang akan diberikan pada kelompok yang tadi sudah memasuki airporting. Dia harus masuk ini sistem airporting. Kalau tidak, dia tidak masuk kelompok airporting atau melalui satelit poligon, kita akan tidak membantu. Tapi bukan kita singkirkan dia, tidak. Tapi prioritas kita nanti PPL tetap juga membantu itu untuk berbuat kelompok yang baik. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Selamat untuk panen raya hari ini. Semoga program-program di tahun depan bisa dapat realisasi kembali ya Pak ya. Demikian jumpa kita di Ayo Bertani pada kesempatan kali ini, pemirsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus mohon undur diri. Sukses terus untuk pertanian kita. Salam tani. Terima kasih Salam Bapak. tangguh. Salam tangguh juga. Salam sehat.